Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan sebuah pemahaman tentang budaya positif yang merupakan ini rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak oleh rekan kita Bu Asna. Kemudian selawat beriring salam tanpa pula kita kirimkan doa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan potong doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kita hormati Wakil Kepala Sekolah, yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Kejuruan, dan Bapak Ibu Majelis Guru serta tata usaha. Baiklah, pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berikan waktu kepada Ibu Asna untuk memberikan pemaparan tentang budaya positif. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Bagian Kesiswaan, rekan sejawat, Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif terdiri dari beberapa item, yaitu yang pertama ada namanya disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, hukuman dan konsekuensi, serta restitusi, kemudian ketiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk yang pertama kita masuk kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini secara tidak langsung kita sudah melakukan pembiasaan pada kegiatan kita di sekolah. Bapak Ibu, kita sudah mulai melakukan yang namanya kegiatan salam-salaman di gerbang. Kemudian ada kita melakukan kegiatan bersalaman pada saat masuk ke kelas. Kemudian ada bersalaman pada saat kita keluar kelas dan lain sebagainya. Apakah yang namanya berdoa sebelum memulai pembelajaran itu juga termasuk disiplin positif. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu sesuai dari filosofi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berasal dari kata self-disiplin, artinya disiplin diri sendiri. Jadi, di mana disiplin diri sendiri itu, bagaimanapun penguasa ingin mendisiplinkan kita, dalam artian di sini adalah guru, kalau muridnya tidak disiplin dari dirinya sendiri atau dari dalam intrinsiknya, maka tidak akan tercapai. Nah, pada saat itu perlulah yang namanya penguasa. Nah, itu sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif, itu tentu ada yang namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan ini itu berasal dari kita sebagai seorang guru, di mana Ki Hajar Dewantara itu menyatakan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkarso tuturi handayani. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai teladan, di mana teladan di sini kita sebagai contoh bagi murid. Jika gurunya sudah melakukan pembiasaan yang positif atau disiplin positif, maka secara tidak langsung murid di sini akan ikut untuk meniru. Nah, jika gurunya itu disiplin positifnya kurang atau mungkin cukup, maka muridnya juga akan mengikut. Nah, itulah peran kita sebagai guru untuk menciptakan yang namanya disiplin positif. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, disiplin itu berasal dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu,
sebesar apapun usaha kita untuk mendisiplinkan murid, kalau dari dalam dirinya sendiri itu kurang, maka Bapak Ibu salah satunya adalah adanya adanya di sini peran guru yang sangat penting. Bagaimana cara kita untuk melakukan disiplin ini? Nah, mungkin di sini akan ada yang namanya peran dari pemangku kepentingan. Ada di sini kepala sekolah, ada wakil, dan ada kita sebagai rekan guru. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kemudian, untuk disiplin positif ini bisa tercipta atau bisa terbentuk, maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan bersama. Di mana kesepakatan bersama ini ada dua. Ada namanya keyakinan sekolah, itu skopnya lebih luas, di mana ini mencakup seluruh warga sekolah. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ini skopnya lebih kecil, di mana kelas kita yang kita ampu, atau di sini yang berperan adalah wali kelasnya. Kemudian ada namanya konsekuensi. Nah, kalau ada keyakinan, tentu ada namanya konsekuensi. Nah, kalau ada kemudian ada namanya kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan akan namanya kebebasan. Nah, kemudian ada namanya kebutuhan akan dihargai atau merasa dicintai. Nah, Bapak Ibu, salah satunya kebutuhan itu untuk menciptakannya ada yang namanya kita harus memberikan pujian. Nah, pujian ini berupa reward. Tapi ingat Bapak Ibu, reward yang kita berikan kalau bisa jangan berupa benda. Kenapa? Karena nanti ketika kita tidak memberikan reward, maka kebiasaan atau perilaku yang jelek itu kembali akan muncul lagi. Nah, jadi kita berikan yang namanya pujian. Seperti apa sih pujian itu? Mungkin ada kata-kata bagus, atau mungkin emosi emotikio, emosi, jadikan dia simbol-simbol. Nah, Bapak Ibu, itu yang namanya untuk memberikan pujian. Kemudian kita menjalin komunikasi yang baik. Nah, antara guru dengan guru, antara guru dengan warga sekolah yang lainnya, antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, supaya tercipta yang namanya disiplin positif, itu kita harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi antara satu guru dengan guru yang lainnya tidak berbeda pemahaman. Jadi kapan kita satukan, maka satukanlah di kesepakatan bersama, sehingga murid tidak ada yang membanding-bandingkan kita, Bapak Ibu. Kurang satu. Mengapa? Karena siswa itu merasa, murid kita merasa kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Apa itu yang dilepaskan, Bapak Ibu? Boleh menggunakan HP jika ada izin dari guru. Itu saya temukan, Bapak Ibu. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita harus melihat yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang kita dapatkan dari keyakinan kelas yang kita buat? Misalnya, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya tadi nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Maka kemungkinan jawabannya atau nilai-nilai universalnya adalah keselamatan. Jadi setiap keyakinan kelas yang kita buat itu ada tujuannya untuk memunculkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada lagi. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka nilai-nilai kebajikannya adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita membuat yang namanya keyakinan kelas, itu harus menggunakan kalimat positif. Ingat, kalimat positif yang kita gunakan bukan kalimat negatif. Atau kalimat negatif itu seperti apa? Ada kata-kata dilarang atau tidak
boleh. Nah, untuk sesi ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membuat di kertas stick note yang telah saya berikan keyakinan apa kira-kira yang akan kita buat supaya disiplin positif di sekolah kita ini bisa terbentuk dengan baik. Silakan Bapak Ibu, mari kita buat bersama-sama, kemudian kita tempel ke depan. Berapa satu orang nih? 2 lembar? 10? Itu aja ya, Bu? Satu, Bu. Satu. Boleh bawa pulang? Mainan sendiri. Jangan Pak yang bawa pulang. Keyakinan kelas Bapak Ibu, misalnya datang tepat waktu atau datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Pokoknya tidak berbunyi negatif. Iya. Tujuannya apa? Supaya disiplin positif muncul di sekolah kita. Itu menghadap segi. Oh, jelas. Ruang yang banyak, Pena itu di mana? Keyakinan kelas cuma. Iya, keyakinan kelas, Pak. Tanganku boleh ya, terkunci. Berarti sedikit tapi di bawah-bawah. Nama harus Pak ya? Kan Pak Habli. Itulah aja Pak Pahlayan. Kelas yang telah kita buat Bapak Ibu. Dari yang tampil di sini, saya coba menyampaikan yang pertama, berpakaian rapi sesuai dengan aturan berpakaian murid. Nah, ini menurut saya penting sekali kita kaji ulang Bapak Ibu. Ya, kemudian menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di lingkungan kelas. Ya, bagaimana jawab kita? Ya, harus ya Bu. Tapi kenyataannya kita masih sering mendengar guru berbahasa daerah ibunya, maksudnya berbahasa asalnya, jangankan murid. Jadi bagaimana cara kita untuk menggunakan kembali. Nah, hari ini mudah-mudahan nanti tercapai kesepakatan kita. Kemudian memakai baju praktik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, ini juga Bu Kepala harus ada ketegasannya kapan sih sebenarnya siswa ini memakai baju praktiknya. Nah, kalau memang praktiknya itu ada beberapa hari, mungkin saja kita ambil 1 hari atau dibuat jadwalnya ditempelkan sehingga murid itu
terstruktur, dia kapan memakai baju praktik, kapan dia memakai baju batik. Seperti tadi Bu Kepala, itu ada siswa kita yang berpakaian baju batik. Sementara hari ini masih hari Rabu. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu bukan hanya kewajiban dari guru pendidikan agama Islam, tetapi ini merupakan kewajiban moral bagi kita semua, di mana pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah supaya terbentuk akhlak dan keimanan siswa. Nah, ini sudah mulai terkikis kembali Bapak Ibu. Nah, sudah mulai hilang. Yang dahulu sudah banyak dilakukan, hari ini sudah semakin mengecil jumlahnya atau menciut. Kemudian ini Bapak Ibu coba dilihat, saya melihatnya terkembali ini. Paksa ke atas pulang bawah. Saya tidak pandai membaca biar aja lah ya Bapak. Kita lepaskan saja. Nah, di sini ada yang namanya permisi hanya 2 orang dan bergantian setiap mata pelajaran. Nah, ini kalimatnya mohon disempurnakan lagi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Permisi hanya 2 orang. 2 orang ini kapan? Nah, ini nanti kita sepakati ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ruangan bersih, belajar nyaman. Nah, kita lihat kelas kita, terutama kelas kami Bapak Ibu ini belum tercapai. Nah, bagaimana supaya ini bisa kita wujudkan? Kemudian berperilaku sopan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, ini sering kita lihat murid kita yang laki-laki ini terkadang temperamennya melejit sehingga kita ikut, sehingga terjadilah yang namanya tidak saling menghargai. Nah, bagaimana ini Pak Rido caranya supaya temperamennya itu diturunkan? Kemudian berpakaian rapi dan sopan, sudah ada tadi. Saling menghargai sama, memakai pakaian rapi sopan setiap hari, setiap memasuki lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini kan untuk murid. Bagaimana untuk kita guru ini? Terkadang kita pada hari yang bersangkutan harusnya pakaiannya ini ternyata tidak. Nah, ini Bu Kepala, mungkin bisa kita sepakati yang PDH itu berapa hari, yang baju putih itu kapan, yang baju muslim itu kapan, yang baju olahraga kapan, sehingga terjadi yang namanya kesepakatan. Tidak seperti hari ini, kelihatannya kita ini nano-nano. Kemudian kita lanjut, saling menghargai sama, membaca Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu mungkin ada di kelas yang lain itu ada membaca Asmaul Husna, sementara di kelas lainnya tidak ada. Nah, mungkin ada baiknya kita giatkan lagi. Selanjutnya, masuk kelas harus berpakaian rapi dan lengkap. Nah, Bapak Ibu ini sudah kita terapkan di gerbang. Pada saat bersalam-salaman, kita juga melihat pakaian dari murid kita, apakah rapi atau tidak. Kemudian Bapak Ibu keyakinan kelasnya, datang tepat waktu di sekolah, jika terlambat harus meminta izin ke guru piket. Tidak memakai HP saat tidak diperlukan. Kemudian dilarang memakai HP, menggunakan HP pada saat jam PBM. Kemudian pentingnya komunikasi bersama, kepsek dengan murid, wakil dengan murid, wali kelas dengan murid, guru dengan murid. Ya, sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, dari sekian yang kita lihat, yang kita sampaikan ke depan, ini merupakan aspirasi kita semua rekan guru. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita menyampaikan keyakinan kelas, maka kata dilarang dan tidak itu kita buat kalimat positif. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini nanti keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan muncul dari peserta didik kita. Nah, sebagai guru, kita pun wajib atau paling tidak Bapak Ibu seperti yang kita sampaikan di depan ini. Misalnya sholat subuh berjamaah. Supaya disiplin positifnya muncul, maka kita mencontohkan kepada murid kita supaya mereka mengikuti. Nah, Bapak Ibu, ini dia keyakinan kelas kita. Kemudian Bapak Ibu, pada saat kita ingin mengharapkan disiplin itu muncul, ada posisi kontrol seorang guru. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi kita saat ini?
silakan Bapak Ibu dilihat. Bapak Ibu paling sering berada di mana? Saya 5. Yakin? Oke. Mantap itu Pak Peri kalau sudah 5. Bapak Ibu di mana? Tergantung situasi, Bu. Tergantung situasi. Iya. Bapak Ibu coba kita lihat secara bersama-sama. Nah, pada saat kita berada di posisi 1 biasanya sering terjadi di situ. Ini ada baiknya kita rubah atau pahami lagi. Kenapa? Karena menghukum itu ada efektifnya hanya dalam jangka yang pendek. Kenapa? Dia takut dengan kita itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nanti dia bertambah dewasa atau temannya sudah semakin banyak atau dapat dia beradaptasi dengan orang lain, maka dia akan kembali lagi ke perangai yang sebelumnya. Nah, dalam jangka relatif panjang itu akan muncul yang namanya dendam. Awas Bapak ya, saya tunggu Bapak di jembatan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, Mem Hilda, Bapak Ibu yang sering membuat merasa bersalah, termasuk mungkin saya juga, kadangkala kita sudah tidak tahu lagi seperti apa menghadapi murid kita, maka muncullah kalimat ini. Kenapa? Ini tidak dibuat-buat Bapak Ibu, ini spontan berasal dari nurani kita. Kenapa? Karena sudah tersakiti. Nah, maka akan sering keluar ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata pembuat rasa bersalah juga tidak efektif. Karena akan terkena kepada emosional dari murid. Kemudian yang ketiga, ada namanya teman. Nah, bapak-bapak mungkin ini sering berteman dengan murid-murid yang laki-laki. Ya Pak Peri, Pak Habli. Nah, baik. Oh, ibu-ibu juga. Makanya dibilang tergantung situasi dan kondisi. Ya. Jadi Bapak Ibu, posisi teman kadangkala memang dibutuhkan. Tetapi pada saat tertentu untuk karakteristik siswa tertentu, dia akan menganggap kita selalu sebagai temannya. Jadi posisikan diri kita sebagai teman itu kapan? Kemudian ada pemantau. Nah, Bapak Ibu, setelah teman harusnya kita sudah jadi pemantau. Nah, kita dapat memantau dari segala perilaku, aktivitas dari murid kita. Kemudian yang paling diharapkan sekali adalah sebagai manajer. Jadi, Bapak Ibu, inilah posisi kontrol seorang guru ada 5. Nah, yang paling kita inginkan adalah manajer. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu berada pada posisi manajer? Belum. Sudah. Berarti Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu, saya ingin tanggapannya. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu melihat dari kasus yang ditampilkan di depan, menurut Bapak Ibu berada kasusnya di sini, kontrol Bapak Ibu sebagai apa? Coba lagi balik. Balik lagi Pak. Udah itu membuat teman, pemerintah, manajer. Bu Asna, Ya. terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah kita baca dalam hati, kita analisis ya. Di sini kan ada objek ya, Ya Pak. termasuk kisah anak ataupun Pak Mahmud atau Dewi, di mana itu ada yang berkata-kata kasar. Seperti yang Pak Yusran sampaikan, di sini ada berkata-kata kasar, kemudian dia merendahkan di media sosial Pak Yusran. Jadi kalau kita sebagai guru, nah bagaimana cara kita atau posisi apa yang sering Bapak Ibu lakukan pada saat kita berada di sini? Jika kita sebagai Ibu Dewi, kepala sekolah. Jadi kalau menurut Pak Yusran, Bapak Ibu berarti posisi kita sebagai penghukum. Ya, karena ada alasannya ya Pak, karena dia berkata-kata kasar. Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Ferry. Ya, kalau menurut saya, kalau posisi di Pisa Gerhana itu, kalau sebagai Ibu Dewi itu kita harus bekerja sebagai pembuat rasa bersalah.
Pembuat rasa bersalah. Ya, karena di sana itu berkata-kata kasar itu adalah hal yang berhubungan sama perasaan ibaratnya. Kalau kita nyentuh perasaannya, kemungkinan bisa jadi itu akan terselesaikan permasalahannya. Oh iya, baik, terima kasih Pak Peri. Jadi ada menurut Pak Peri, maka untuk kasus Tisa dan Hana itu kita sebagai guru akan menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Karena yang akan kita sentuh adalah perasaan atau hatinya. Karena hati itu lebih sensitif ya Pak Peri. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau untuk nomor 1 kasusnya, kalau saya pribadi lebih ke pemantau ya Bu, karena secara alamiah itu sesuatu terjadi itu karena ada akibatnya. Nah benar misalnya Ibu Dewi baru saja mendapatkan dari Ibunda Tisa itu kan bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ya. Tentu kita pantau dulu. Nah kenapa? Nah setelah kita ulik di situ, baru nanti kita memutuskan di situ kita berperannya seperti apa gitu. Kadang-kadang anak-anak ini ada loh Bu yang dia itu berperan sebagai playing victim. Dia itu seolah-olah tidak bersalah. Dia tidak bersalah kan ada manusia seperti itu Bu. Tapi padahal dialah sebenarnya yang pembuat onar itu. Tapi dia memanfaatkan dengan keluguan wajahnya, keanggunan gaya bicaranya seperti itu. Kadang-kadang kita takut salah menghakimi siswa kita tersebut. Jadi kita pantau dulu anak tersebut benar tidak, kita telusuri dulu kebenarannya. Nah, kita tidak langsung percaya dulu walaupun dia ibunya yang mengadu. Kadang-kadang ada juga seorang ibu itu ketika anaknya mengadu udah langsung diterima, welcome saja tanpa disaring dulu informasi yang didapatkan dari anaknya tersebut. Itu kalau menurut saya Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya terhadap kasus yang ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, itu tergantung kepada pandangan kita. Nah, pandangan kita tentu berbeda-beda, tidak sama. Nah, disitulah gunanya kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita sebagai apa. Seperti kata Bu Hilda tadi, ada kalanya informasi yang disampaikan oleh anak itu tidak ada saringannya, orang tua tidak melakukan filtrasi. Kemudian anak itu menambah-nambahkan. Nah, jadi Bapak Ibu, baik sekali kalau kita sebagai guru pun begitu, tidak langsung kita punishment dia, kita berikan kita cap dia seperti ini, tapi telusuri dulu kasusnya ke belakang seperti apa, sehingga anak merasa nyaman. Kalau dia merasa nyaman, maka dia akan senang datang ke sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam disiplin positif, dalam budaya positif, maka yang namanya memaksa kira-kira masih bolehkah kita lakukan Bapak Ibu? Tergantung. Boleh Bu. Nah, Karena dikarenakan sesuatu hal yang belum dimulai, ibaratnya itu kalau dipaksa secara terus-menerus itu akan jadi Kebiasaan. ya baik Kalau Pak. menurut saya, Bu. Ya, baik Pak Peri. Jadi sebenarnya ada kebiasaan itu yang memang harus dipaksa. Tetapi sebenarnya yang harus kita tuju itu adalah dari dalam dirinya. Nah, Saudara. itulah yang sulit untuk kita saat ini, apalagi kita berada pada level pubertas atau level SMK atau SMA. Tapi kalau untuk SD, SMP itu mungkin masih bisa kita menerapkan yang namanya paksa. Nah, Bapak Ibu, untuk manusia itu berperilaku ada sebabnya Bapak Ibu. Yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada saat dia tidak masuk dengan kita, sebenarnya kenapa? Karena dia tidak membuat tugas. Berarti dia menghindari hukuman. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak masuk? Nah, lupa membawa baju olahraga. Atau ingin dia keluar. Tujuannya apa? Dia ingin memperoleh kebebasan. Jadi selama beberapa menit ke rumahnya itu menjemput baju olahraga, maka dia sudah ada kebebasannya. Jadi Bapak Ibu, ada di yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan rekan sejawat kita, anaknya ikut upacara itu karena dikasih imbalan Bapak Ibu. Jadi itu miris sekali bagi kita. Kenapa?
karena hatinya sudah tidak bisa disentuh lagi. Sehingga apa? Dibutuhkanlah imbalan. Kalau besok ini wali kelasnya tidak itu juga, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak suka dengan wali kelas tersebut. Oh, jadi Bapak Ibu, maka pada saat itu nanti mereka mungkin saya tidak akan lagi melakukan upacara. Kenapa? Karena tidak ada reward yang diberikan oleh wali kelasnya berupa uang. Jadi Bapak Ibu jangan sesekali kita memberikan imbalan, tetapi ada juga baiknya pada pada kondisi tertentu mungkin kita berikan dia reward. Kemudian ada perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Nilai apa? Nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, masuk kita yang selanjutnya, restitusi. Nah, apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, restitusi mungkin sudah sering kita lakukan, tetapi namanya kita tidak tahu kalau itu adalah restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, tingkah laku yang terjadi pada murid, ada baiknya kita melakukan restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran. Kita tawarkan dia, kamu maunya seperti apa? Suruh dia mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian, bukan paksaan. Kemudian Bapak Ibu, restitusi adalah cara yang paling baik, tindakan yang paling baik maksud saya. Kemudian restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, pada saat kita melakukan restitusi, ada 3 hal yang kita lihat yang harus kita pahami. Yang pertama, ada namanya menstabilkan identitas. Kenapa? Nah, coba lihat Bapak Ibu, ada di sini contoh-contohnya. Apa contoh dari menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dirinya merasa, oh ternyata bukan saya saja yang salah, masih ada kok orang yang lain. Nah, itu dia. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, Bapak Ibu, ada namanya validasi tindakan yang salah. Pada saat murid kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mungkin memberi dia hukuman atau berkata kasar atau apa, tapi paling tidak kita tanyakan dulu kenapa sih kok dia melakukan kesalahan tersebut, pasti dia punya alasan. Jangan sampai pada saat dia sudah sampai ke sekolah kita, yang sebelumnya dia sudah mungkin banyak halangan, rintangan yang akan sampai ke sekolah, kemudian kita tambah lagi rintangan, halangan untuk dia memperoleh pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan Bapak Ibu, apa keyakinan yang telah kita sepakati. Nah Bapak Ibu, ada beberapa ini yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Pelaksanaan restitusi, ada namanya Doris. Nah Doris ini membuka WA pada saat pembelajaran. Katanya, padahal pada saat saya lihat HP-nya itu dia sedang bermain game online. Nah Bapak Ibu, di sini saya menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ini dengan Xiaomi. Xiaomi ini pernah saya tanya, dia paling cepat tidurnya itu jam 12. Ketika saya tanya kenapa selalu tidur di atas jam 12, jawabannya tidak mau matanya tidur kalau tidak di atas jam 12. Jadi Bapak Ibu ini sudah menjadi kebiasaan baginya, sehingga walaupun dia tidak memegang HP atau game, maka dia tidurnya selalu di atas itu. Sehingga untuk mengisi waktu yang kosong itu bolak-balik ke sana, maka dia melakukan yang namanya game. Nah Bapak Ibu, anak kita ini perangainya parah-parah. Nah, ketika kita tanya apa yang
apa yang akan dilakukannya, Bapak Ibu inilah yang akan dilakukannya. Nah, ini kita lihat dulu beberapa 1 bulan ke depan apakah berhasil restitusi yang kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita melakukan suatu kegiatan, ada baiknya, atau pada saat pembelajaran, ada baiknya setelah kita selesai, mintalah umpan balik dari murid kita. Misalnya, perasaannya seperti apa tadi dengan kita? Apa sih yang belum dia mengerti? Terkadang lupa kita meminta umpan balik. Boleh kita gunakan mungkin tulisan, terkadang anak kita tidak pandai atau tidak mau berdiri ke depan, maka kita minta umpan baliknya dalam bentuk tulisan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memperbaiki cara mengajar kita sehingga anak itu menjadi betah dengan kita. Bapak Ibu yang terhormat, untuk menciptakan budaya positif ini ada baiknya di awal dari pembelajaran kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi Bapak Ibu, apakah dia nanti auditori, visual, atau kinestetik, sehingga kodrat anak, minatnya, bakatnya itu terpenuhi kalau sudah kita kelompokkan dia. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ada anak saya, ini kelompoknya ini adalah visual. Kenapa? Karena dia hobinya melihat HP saja. Jadi saya letakkan satu kelompok. Ini Bapak Ibu sama tapi beda. Kalau ini dia untuk pada saat di praktikum. Nah, untuk memulai dari melihat kodratnya Bapak Ibu, ada baiknya seperti tadi. Mungkin pembelajaran yang kita lakukan adalah berdiferensiasi pada proses, pada konten, dan pada produk. Bapak Ibu, budaya positif tidak akan dapat terjadi kalau kita hanya berdiri sendiri. Siapa teman kita berkolaborasi? Inilah Bapak Ibu. Jadi ada kepala sekolah, ada rekan sejawat kita, ada ketua jurusan, ada BK, ada seluruh dari warga sekolah. Jadi harapan kita Bapak Ibu akan ada kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Baiklah Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Misalkan ini karena ada KSO, KSO istilahnya. Jadi perubahan itu tidak bisa dia terima dengan perubahan. Akhirnya inilah yang terjadi. Kalau menurut dia, namun saya juga di sini masih melihat kalau guru itu sejauh mana dibekali ilmu mendidiknya, Bu. Ilmu mendidik itu termasuk nilai-nilai menurut kita, Bu. Nah, apakah anak-anak ini saja yang harus kita salahkan? Sementara kita yang guru belum tentu, karena di situ ya barangkali gurulah yang lebih hebat segalanya. Bagaimana menurut pandangan Bu Asna? Ya, baik, terima kasih Pak Yusran atas pertanyaannya. Nah, memang seperti dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, Ingarso Sumpulodo, Inmadia Mangkarso Tuguri Handayani. Jadi kita sebagai guru itu ya harus ditiru Pak. Jadi tingkah laku kita dulu kita perbaiki, diri kita dulu baru murid kita akan meniru. Kalau diri kita juga tidak sudah baik sementara muridnya tidak juga mau, berarti mungkin muridnya ini perlu kita restitusi Pak. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Mungkin Ibu menambahkan. Terima kasih Pak Yusran ya. Kita sebagai bisa mengikuti zaman tersebut. Ya, kita mengajari anak itu sesuai dengan kodrat zaman yang ada sekarang. Tidak bisa kita yang seperti kita dulu kan. Dulu kita menggunakan kertas, sekarang ada online semua. Dulu kita untuk mengirim uang aja pakai vessel pos. Ingat Pak Yusran? Untuk surat aja seminggu pada saat kita tahu, sekarang hanya menggunakan handphone, WA udah sampai kan. Jadi kita mengajarnya anak itu sesuai dengan kontrak zaman yang ada pada saat ini. Jadi sesuai dengan zaman, dengan teknologi yang ada. Makanya sekarang menggunakan Canva, belajar yang berikan anak. Menggunakan kemarin itu PowerPoint tidak zamannya lagi ya, buatnya tidak zamannya lagi. Jadi ketika
ketika kita itu jauh berbeda, kita harus sebagai guru harus mengikuti zaman yang ada pada saat itu. Biar itu persiapan. Biar kesiapan. Memang itu dilatih dulu. Oh, Nah, kan jauh berbeda kita. saya di sekolah. Ayo di situ. Kalau di negara maju tuh budaya antri itu yang pertama. Di Skotlandia itu budaya antri. Budaya antri itu Sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang atau sudah berbagi pengalaman, pemahaman tentang budaya positif tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Asna sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan pemaparan tadi dan pengalaman-pengalaman tadi juga bisa kita terapkan di kelas-kelas kita. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah ikut serta dalam diseminasi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tulis dulu perorangan apa yang ingin kita buat keyakinan kelas kita di sini. Nah, dibuat perorangan, ditulis di kertas stick-note ini. Nanti anak ibu satu-satu secara bergiliran akan menempelkan di depan. Yang ditempel di sini dulu. Nanti setelah itu kita baca, baru anak ibu kita pisahkan mana positif, mana negatif. Nanti setelah itu baru kita buat keyakinan kelas walaupun itu sudah ada. Jadi nanti itu tinggal dilihatkan saja. Paham kan ibu? Setiap orang jangan dicontek temanya apa yang kamu ingat. Tujuannya apa? Agar kita di kelas ini menjadi tentram, tenang, nyaman, aman dan bahagia. Pokoknya prestasinya menjadi meningkat. Namanya dikit. Namanya dikit. Kalau usah dibikin namanya. Iya, usah dibikin namanya. Oke. Ya.
Hilang. Dari bangku kita sekarang Bu. Iya. Enggak, dia apa sama meja-meja yang sini. Oh iya. Iya boleh enda yang enggak karena apa berarti 6 kali 3 18 23 28 yang 8 orang kita hari ini tidak ada yang bisa menulis kami ada sudah anak ibu tema anak ibu Doni sangat membantu. Nah ada kalimat positif dan kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu adalah kalimat positif, kalimat negatif ada kata dilarang. Dilarang itu kalimatnya negatif, nanti kita ganti. Nah, Doni coba pindahkan mana yang kalimat negatif itu dilarang. Jangan dilarang, dilarang. Ada kata dilarang. Tidak boleh. Nanti kalau tidak boleh dikabulkan. nangkep di sini. Tidak boleh dengan dilarang itu kalimatnya kalimat negatif. Ya, ini itu. Panjang. Ini kali sini. Ayat. Yang lain coba diperhatikan ini. Ini semua yang kita buat secara bersama-sama. Nah, ada di sini ada itu kita mulai dari kami lebih dulu masuk ke kelas daripada guru kami. Lebih dulu masuk daripada guru kami. Coba dibersihkan kalimatnya.
Iya, Pak. Masuk tepat waktu. Kita tulis ya. Siapa yang nolong Ibu menulis? Ikut aja jangan deh. Siapa yang telah masuk? Masuk tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ya, boleh. Berpakaian rapi dan sopan. Dilarang rusuh buat cewek yang meja 3 ke belakang suaranya keluar. Dilarang ribut di lokal. Kalau ada kata dilarang berarti masih kalimat. Dilarang ribut tidak kelas. Kalau ada kata dilarang negatif, coba positifkan kalimat itu. Tidak membuat ribut. Kalau ada kata negatif, Membuat ribut. kalau diam saja nanti susah. Tidak ribut. Tidak Ribut dalam kelas, Bu. tidak terjadi apa apalagi kalimat yang baiknya. Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Betul sekali. Membuat suara chip. Tidak boleh pacaran di kelas. Kemudian tidak boleh memainkan HP saat jam PBM. Apa kalimat positifnya? HP disimpan saat belajar. HP disimpan saat belajar. Apa lagi? Tahu, Bu, gacor. HP dibuang saat belajar. HP dibuang saat belajar. Boleh menggunakan HP saat seperti itu. Boleh menggunakan HP saat disuruh oleh guru. Iya tuh. Ini nanti itu yang buat kita lupa itu membawakannya. Positifnya. Tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak untuk yang Dia membedakan apa namanya? apa ya? Kalau membedakan kita tinggal tidak boleh menulis satu sama lain. Apa itu kalimat posisinya? Tidak boleh menulis satu sama lain. Dilarang membuang sampah di lokal. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Situ kawan. Bulus nih bulus. Mana ya? Kita yang belajar juga membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian tidak ada cabut lagi, tidak boleh ikut pas belajar. Apa arti belajar? Tidak cabut lagi. Kalau ada cabut lagi apa kalimat positifnya?
Mengikuti pembelajaran dengan sesuai mengikuti pembelajaran sesuai yang telah dijadwalkan. Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Dilarang berkehidupan sama jenis. Tapi kamu tadi. Melakukan tiket minimal 2 kali sehari. Melakukan tiket minimal 2 kali sehari. Saya harus konsultasi. Dua kali sehari. Tidak boleh ngomong. Bodoh. Libur saja bro. Nah itu kalau kami tidak membedakan tema apa dia? Tadi menghargai harusnya ada tema kami membersihkan lokal sama dengan kami membersihkan lokal sama dengan apa? Kami membersihkan lokal menjaga kebersihan belum menjaga kebersihan Lokal. ya menjaga kebersihan ini yang ibu belajar dengan tekun dan sering belajar kelompok tetapi kawannya harus dengan orang yang kita suka itu keyakinan mereka kemudian kami selalu suka dengan kerja atau praktek itu keyakinan kelas kan? Tidak. Kelas itu untuk nyaman di dalam kelas. Nah, kalau nanti kerja kelompok atau apa itu termasuk ke dalam mata pelajaran untuk berpakaian rapi dan sopan, saling menghargai, boleh menggunakan HP saat disuruh oleh guru, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal, kemudian melakukan piket 2 kali sehari dan menjaga kebersihan kelas. Tidak piket denda, Bu. Tidak piket denda? Ya. Iya. Nah, nanti itu kita bicarakan. Nah, bicara nanti selanjutnya. Nah, dari yang jawaban ini ada yang mau kita keluarkan atau ada yang mau ditambahkan, Ibu? Itu apa itu? Bu, silaturahmi. Dari jawaban ini ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi? Ada? Ada yang mau ditambah atau dikurangi? Tidak, Ibu. Nah, sebelum tapi sudah disampaikan. Nah, dari sore tadi, silakan Ibu didengarkan oleh Ibu. Dan karena kita dia harus membuat lagi, kita lihat, kita berjelas lagi, disimpan HP-nya. Karena di situ di keyakinan kelas kita juga sudah ada, tidak boleh menggunakan HP kalau tidak disampaikan guru atau boleh menggunakan HP kalau disampaikan oleh guru. Nah, Ibu kita buat SPG dulu ya, supaya semangat. Kalau nanti Ibu menyampaikan satu kata atau kalimat, akhir dari kalimat itu kalian sambung. Ya, Bu. Nanti kalian tentukan siapa yang akan menyambungnya. Bunga itu siram pada pagi hari. Oh, Rio, pagi hari. hari ini upacara.
Selamat karena bangun. Selamat karena nggak ada jalan. Selamat karena tidak ada jalan, maka kata orang lain. Agit. Berlobang-lobang. Saya jawab ya. Saya punya dia. Saya bapaknya. Saya tak suka sama dia. Dia lagi siapa? Rio satu. Iya. Dia. Dia mimpi saya. Dimulai dari Satrio Ananda. Yang tidak boleh pacaran, anak kata tidak boleh pacaran karena si Agit. Kira-kira diganti kalimatnya apa? Karena tidak boleh Agit. Jangan tidak, itu kalimatnya negatif. Nanti boleh pacaran di luar dari sekolah. Mau anak itu pacarannya di jalan, mau pacaran kalian di rumah, pokoknya mau di sekolah tidak. Makanya dasarnya diletakkan namanya selawe di tanah nani. Di situ, Bu. Iya, sini aja. Oke, di sini. Oke. Libur nanda dari saya lanjut sama dia putus saja. Sampai tidak baik. Nanti Ibu nama di bawah, tanda tangannya di atas ya. Balik bos. Agak lain bos. Agak lain kalau lain kalau satu-satu lah mas. Ada bisa. 3-3 bu. Enak. Bu, teman Ayo kita silakan boleh. Guri.
Yang lain boleh menunjukkan kalian ya. Jamilah lagi konser. Jamilah lagi konser. Jamilah 939. Yang penting apa? Itu mau jatuh itu. Selamat siang, Fatimah. Siang, Bu. Fatimah sudah makan belum? Sudah, Bu. Sudah sholat? Sudah. Sudah. Nah, Fatimah tahu nggak kenapa Ibu panggil Fatimah ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Nah, Fatimah tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.15. 7.15. Nah, Fatimah tinggal di mana, Fatimah? Di Talang Kuning, Bu. Nah, Talang Kuning ke sini itu jaraknya berapa kilo? Jaraknya tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, kira-kira dari Talang Kuning ke sini berapa jarak tempuhnya? Kalau dari Talang Kuning 30 menit, Bu. Nah, 30 menit. Berarti berangkatnya jam 7.15, 30 menit. Berarti terlambat berapa menit, Fatimah? 15 menit, Bu. 15 menit. Nah, pada saat Fatimah terlambat 15 menit, berarti itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Nah, sekarang Fatimah sudah tahu perbuatan terlambat itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, sebagai manusia, kita pasti ada kesalahan karena kita bukan sebagai Tuhan. Nah, begitu juga dengan ibu. Ibu juga mungkin pernah terlambat datang ke sekolah. Banyak faktor sebenarnya yang bisa membuat kita terlambat. Nah, tapi Ibu mau membantu Fatimah untuk cari solusi terhadap masalah keterlambatan Fatimah yang datang ke sekolah. Dan misalnya Fatimah akan masuk ke dalam
lingkungan sekolah walaupun ada tidak adanya satpam di sana. Nah, begini Fatimah, berarti Fatimah terlambat itu pasti mempunyai alasan. Ya, kenapa bisa terlambat? Nah, coba Fatimah sampaikan ke ibu, kenapa kok bisa terlambat? Karena tidurnya kemalaman, Bu. Oh, karena tidurnya kemalaman ya Fatimah. Ya. Tidurnya kemalaman, biasanya tidurnya jam berapa? Jam 1, Bu. Jam 1. Jam 1 itu Fatimah belajar atau mungkin ada kegiatan yang lain? Main HP sama nonton TV, Bu. Main HP sama nonton TV. Nah, main HP sama nonton TV sehingga telat bangun begitu Fatimah? Iya, Bu. Gitu ya. Nah, Fatimah masih ingat tak kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang kita tempel di dinding bagian depan dekat papan tulis? Nah, coba Fatimah sebutkan salah satunya. Salah satunya disiplin dan masuk kelas tepat waktu. Disiplin dan masuk kelas tepat waktu. Nah, kalau kita datang terlambat berarti Tidak baik. nah ya tidak baik dan telah melanggar konsekuensi dari keyakinan kelas kita. Nah, disiplin dan tepat waktu. Nah, Fatimah yakin akan disiplin dan tepat waktu di masa yang akan datang? Yakin, Bu. Yakin ya. Baik Fatimah, sekarang apa yang harus Fatimah lakukan supaya Fatimah tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidurnya lebih awal, main HP-nya tidak sampai larut. Tidurnya lebih awal, main HP-nya tidak sampai larut. Terus apa lagi kira-kira yang bisa Fatimah lakukan? Memasang alarm. Ya, oke, salah satunya adalah memasang alarm. Nah, berarti sudah ada yang akan Fatimah lakukan. Kira-kira kapan Fatimah mulai melakukan kegiatan tersebut? Hari ini, Bu. Hari ini, baik Fatimah. Berarti mulai hari ini Fatimah akan melakukan perubahan pada diri Fatimah, tidak akan terlambat lagi dengan melakukan memasang alarm di HP ya, Iya, Bu. di HP. Nah, berarti Fatimah bisa datang tidak terlambat lagi kan? Bisa, Bu. Oke, sekarang Fatimah sudah boleh kembali ke kelas. Nah, sekarang setelah Ibu melakukan pemanggilan ke Fatimah, nah pemanggilan itu namanya segitiga restitusi ya Fatimah. Nah, setelah kita melakukan segitiga restitusi, coba Fatimah sampaikan kepada Ibu tentang refleksi dari kegiatan ini. Refleksi itu seperti ini Fatimah. Apa yang Fatimah rasakan setelah kita melakukan refleksi segitiga restitusi maksud Ibu. Coba Fatimah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatimah Zahra menyampaikan bahwasannya dari kegiatan refleksi segitiga restitusi saya merasakan lebih senang dan lebih baik karena tindakan yang saya lakukan itu salah, sehingga saya mendapatkan solusi, yaitu tidak lebih awal, tidak menonton TV sampai kemalaman, dan memasang alarm. Sekian, terima kasih. Siang Wafik. Siang, Bu. Wafik sudah makan belum? Sudah, Bu. Nah, Wafik tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor ini? Tidak tahu, Bu. Wafik tidak tahu ya? Tidak, Bu. Tadi kita kan ulangan harian. Nah, pada saat ulangan harian tadi Ibu melihat Wafik itu melihat ke kiri, kemudian ke kanan dan ke belakang. Nah, kalau melihat ke kiri, ke kanan dan ke belakang itu disebut dengan mencontek. Nah, betul tidak tadi si Wafik melakukan contekan? Betul. Nah, mencontek itu perbuatan yang baik atau salah Wafik? Perbuatan yang salah, Bu. Nah, kalau perbuatan yang salah berarti Ibu paham kita sebagai manusia. Nah, perbuatan yang Wafik lakukan tadi itu tidak baik atau perbuatan yang salah.
salah ya Wafik. Nah, Ibu tahu kita sebagai manusia mempunyai kelemahan. Nah, Ibu tidak melihat, bukan mencari siapa yang salah dalam kejadian yang menimpa Wafik saat ini. Nah, yang ibu lakukan adalah ibu ingin membantu Wafik mencari solusi. Bagaimana caranya Wafik supaya tidak mencontek lagi. Nah, Ibu yakin Wafik punya alasan tertentu untuk melakukan contekan tadi. Nah, coba ceritakan kepada Ibu, apa alasan Wafik kok bisa mencontek pada saat ulangan tadi? Tadi malam Wafik tidak belajar, Bu. Oh, tidak belajar ya Wafik. Nah, kenapa Wafik tidak belajar? Karena Wafik main handphone, Bu. Wafik main handphone ya. Nah, baik. Ketika Wafik tidak belajar untuk ujian, akhirnya Wafik tidak bisa jawab soal ujiannya, sehingga Wafik melakukan contekan kepada teman. Betul? Betul, Bu. Nah, Wafik masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat pada awal semester kemarin? Masih ingat, Bu. Nah, oke. Jadi Wafik masih ingat. Nah, coba ya Wafik sebutkan apa sih keyakinan kelas kita tentang contekan ini, Wafik? Salah satunya adalah harus jujur dalam berbuat tindakan, Bu. Jadi harus jujur dalam setiap tindakan. Yakin sifat jujur itu baik untuk kita, Wafik? Yakin, Bu. Baik. Kalau Wafik sudah yakin, kira-kira apa yang bisa Wafik lakukan supaya Wafik jujur dalam bertindak? Salah satunya tidak mencontek dalam ulangan, karena mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Apa yang bisa Wafik lakukan agar tidak mencontek kembali saat ulangan harian? Belajar. Baik, belajar. Terus apa lagi Wafik? Mengerjakan semampunya. Baik, mengerjakan semampunya. Oke. Kemudian apa lagi Wafik? Kemudian tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oke. Wafik sudah tahu apa yang harus Wafik lakukan supaya tidak mencontek kembali. Sudah, Bu. Baik, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Wafik mau memulai? Apa yang Wafik katakan tadi? Hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Baik, mulai hari ini Wafik akan melakukan apa yang sudah Wafik katakan tadi, yaitu belajar. Kemudian mengerjakan semampunya dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Wafik. Ibu yakin Wafik sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian menjadi anak yang soleh. Siap Wafik? Siap, Bu. Baik, sekarang Wafik boleh kembali ke dalam kelasnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Wafik. Nah, tadi kan kita sudah melakukan segitiga restitusi Wafik. Nah, bagaimana perasaan Wafik setelah kita melakukan segitiga restitusi? Saya merasakan lega, Bu, karena sudah mengetahui karena itu perbuatan yang salah dan saya bisa tidak akan mengulanginya lagi. Karena perbuatan yang tidak jujur atau mencontek dalam pembelajaran itu adalah perbuatan yang sangat buruk, karena keyakinan kelas kita memiliki satu diantaranya bersikap jujur. Iya, baik, terima kasih Wafik. Semoga kedepannya Wafik dapat mengaplikasikan kejujuran di dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Wafik. Silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini? Perasaan saya pada pembelajaran hari ini sangat senang karena kerja kelompok dan mengerjakannya secara bersama. Dan yang saya dapatkan ialah mengenai Bob Sadino Sebagai pemilik perusahaan. Mantap itu aku.